Selamat pagi, teman-teman perawat semua. Pagi ini saya akan bersama-sama dengan teman-teman bagaimana kita melakukan manajemen stres pada saat kita mengalami stres. Oke, untuk materi ini kita akan sama-sama mempelajari tentang stresor sebagai penyebab dari stres, kemudian bagaimana kondisi stres dan stresor yang terjadi pada perawat, dan di akhir kita akan menanganinya dengan menggunakan manajemen stres. Stresor merupakan penyebab stres. Untuk itu kita mengetahui dulu apa yang disebut dengan stresor. Stresor adalah setiap hal yang mengganggu dan membuat rasa tidak nyaman. Stresor tersebut dapat berupa stimulus, pikiran, atau peristiwa. Stresor ada dua, stresor internal dan stresor eksternal. Di dalam stresor internal itu bisa terjadi karena dari faktor fisiologis, seperti kalau kita kurang tidur, kemudian kita memiliki penyakit fisik, itu bagian dari stresor internal. Secara psikologis, yang menjadi stresor internal seseorang adalah gaya hidup yang kurang baik. Misalnya begadang, kemudian banyak merokok, kemudian adalah menggunakan obat-obatan, atau mengkonsumsi kopi yang berlebihan. Atau juga bisa karena jadwal yang terlalu padat, pikiran negatif, pikiran pesimis, sering mengkritik diri, terlalu banyak berpikir, atau orang tersebut mengalami hambatan pada dirinya. Misalnya orang tersebut sangat perfeksionis atau orang tersebut workaholic. Dan adanya perubahan perkembangan dalam individu orang tersebut. Sementara dari stresor eksternal yang datang dari luar individu tersebut itu dapat berupa polusi, ya, di mana kita tahu kondisi polusi di Jakarta khususnya yang memang sudah dalam ambang yang tidak baik, kemudian kemacetan lalu lintas itu juga menjadi stresor. Ya, setiap pagi para perawat, teman-teman gitu ya, bergelumut dengan kemacetan, kemudian bencana yang belakangan ini juga masih ada, pandemi COVID, itu juga menjadi stresor eksternal. Kemudian adanya krisis kehidupan, ya krisis kehidupan tersebut macam-macam yang terjadi di dalam kehidupan individu seorang perawat, adanya perubahan hidup dan kerepotan, keruwetan sehari-hari, kebisingan, itu juga menjadi suatu stresor eksternal. Ternyata banyak sekali stresor eksternal yang membuat seseorang mengalami stres. Jadi apa yang dikatakan stres? Stres adalah perubahan hidup yang memerlukan penyesuaian. Ya. Perubahan hidup yang memerlukan penyesuaian, dan ini adalah suatu realita kehidupan setiap hari gitu ya. Tadi kayak stresor internal, eksternal itu realitas kehidupan sehari. Ya, jadi stres itu bisa disebabkan karena perubahan baik yang negatif terhadap individu tersebut atau perubahan yang positif. Oke, jadi gejala stres secara fisik yang akan terlihat pada saat orang mengalami stres adalah detak jantung cepat gitu ya. Kemudian orang tersebut mengalami sakit kepala, lehernya rasa kaku-kaku, ketegangan, kemudian keluhan sakit pinggang, berkeringat, telapak tangannya selalu basah, kemudian ada keluhan sakit perut, mual, diare. Itu secara fisik yang kita bisa lihat pada seseorang yang mengalami stres. Secara emosional yang kita bisa lihat juga adalah perasaan marah.
Ya, mungkin orang ini akan mudah marah, frustasi, tidak konsentrasi dalam mengerjakan tugas sehari-hari, ngerasakan khawatir, kecemasan, mudah kesel, mudah marah. Nah, untuk mengatasi ini diperlukanlah suatu adaptasi. Adaptasi bisa adaptif dan maladaptif dalam seseorang mengatasi stres. Ya. Ini kita langsung berfokus pada perawat. Ya, stresor, penyebab. Ya, seorang perawat mengalami stres. Ya. Jadi di dalam jurnal riset keperawatan 2018 ada 7 stresor atau peristiwa utama di dalam keperawatan yang membuat perawat menjadi stres. Apa itu? Ya, kalau perawat tersebut sering dalam merawat pasiennya menghadapi kematian. Ya, jadi walaupun yang meninggal itu pasien, seorang perawat pasti akan menghadapi stres, ya, kecemasan. Seperti itu. Apalagi kritik oleh dokter. Itu juga bagian dari stresor yang dialami oleh perawat. Kemudian adalah bagaimana menangani kebutuhan emosional pasien dan keluarganya. Ini nggak akan terlepas dari perawat pada saat dia melakukan tindakan, melakukan asuhan, gitu ya. Bukan hanya menangani fisiknya pasien, tapi kita juga menangani kebutuhan emosional pasien dan juga tentunya emosional keluarga. Dan ini nggak bisa terlepas. Dan itu membutuhkan effort tersendiri buat perawat. Nah, ini juga membuat stresor buat perawat gitu ya, kalau keluarganya mengalami emosional, pasiennya juga mengalami emosional karena kondisi fisiknya. Selanjutnya adalah kurangnya dukungan staf. Artinya ya dukungan dari teman, dukungan dari atasan, dukungan dari korporat, itu juga bisa menyebabkan stresor. Apalagi di dalam jurnal tersebut dikatakan jam kerja yang panjang dan beban kerja. Jadi jam kerja yang panjang itu juga menjadi stresor. Mungkin yang jaga malam gitu ya, itu 11 jam, 10 sampai 11 jam, itu juga menjadi stresor tersendiri buat teman-teman perawat. Kemudian adalah ketidakpastian rencana perawatan pasien, juga ini menjadikan stresor. Misalnya perawat sudah merencanakan 3 hari infeksi, pasien tidak terjadi. Tapi pada saat pasien infeksi, itu menjadi stresor sendiri buat perawat. Perawat akan mengevaluasi dirinya, apa yang kurang, apa yang salah, sehingga ini terjadi infeksi. Jadi ini juga bagian dari stresor yang dialami perawat, sehingga perawat mudah jatuh ke dalam stres. Kemudian adalah konflik dengan rekan kerja. Ya, dalam kehidupan sosial akan ada konflik gesekan gitu ya di dalam rekan kerja. Ini pun menjadi stresor seorang perawat sehingga bisa menimbulkan stres. Oke. Dampak dari stres yang dialami perawat dari 7 stresor tersebut itu bisa mempengaruhi fisiknya, mental, kognitif, bahkan perilaku, sehingga ini juga mempengaruhi profesional dan tentunya sosial dan ekonomi dari perawat tersebut. Untuk itulah perlu perawat mempunyai coping dalam mengatasi stresnya. Ya, coping itu perlu dipakai oleh perawat sehingga pada saat perawat mengalami stres tidak akan menimbulkan ya dampak dari stres yang dialami perawat itu akan dampaknya apa? Ya, peningkatan kesalahan saat bekerja, kesalahan dalam pemberian pengobatan, semangat tim yang jadi terbatas, ketidakpuasan pasien, atau perawat sendiri pun tidak puas dampaknya. Kemudian adalah meningkatnya keluhan, baik keluhan pasien, keluhan perawat, keluhan rekan sekerja, atau mungkin keluhan dari profesional lain yang berinteraksi dengan perawat. Oke, dampaknya lagi adalah absen, jadi males, jadi sering izin, sering cuti, alpa,
kemudian sakit. Jadi dampak-dampak stres ini akan terjadi dan ini memerlukan suatu coping yang dimiliki oleh perawat untuk bisa mengatasi stres. Coping ini bisa adaptif ya jika dilakukannya dengan baik, ataupun coping ini bisa menjadi maladaptif kalau perawat tersebut tidak mampu mengelola, memanage stresnya. Jadi stres itu punya dampak positif dan negatif. Kalau dampak positif menurut Celia itu dikatakan namanya eustress ya. Efek positifnya orang menghadapi stres, sudahlah saya olahraga, berpidato, bicara gitu ya. Terus yang ngikuti ujian atau jadi punya keberanian. Itu dampak stres ya. Kemudian dampak dari stres yang positif adalah bagaimana orang tersebut meningkat kewaspadaannya. Kemudian meningkat penglihatan dalam arti menganalisa, menilai. Kemudian juga adalah meningkat dalam memperkuat otot. Dan tentunya adalah mengurangi waktu dalam bereaksi. Itu dampak positif dari stres. Tapi stres banyak juga dampak negatifnya. Akan menjadi negatif atau disebut dengan distress, di mana kalau orang tersebut membiarkan stres tetap berada di dalam tubuhnya, gitu ya. Kemudian juga orang tersebut stresnya akan berdampak negatif jika tidak ada kesempatan atau tidak mau mengambil langkah-langkah untuk melepaskan stresnya. Atau efek negatif dari stres itu juga responnya terlalu kuat, ya, respon dari stresnya terlalu kuat dan stresnya itu berlangsung terlalu lama. Sehingga akan terlihatlah manifestasi dari orang-orang yang mengalami stres. Dan ini rasanya juga banyak ditemukan pada teman-teman kita perawat. Misalnya terkait dengan masalah haid, ya, terkait dengan perawat sering sakit kepala, menggigit kuku rasanya saat ini nggak kelihatan ya karena kita pakai masker. Kemudian menggertakkan gigi. Atau kalau dilakukan pemeriksaan gula darah, mungkin banyak teman-teman kita yang mengalami hipo gula darah atau hiper gitu ya. Atau manifestasi yang kita lihat dari orang-orang yang mengalami stres adalah mudah lupa, mengalami keluhan sakit bagian pinggang, atau orang tersebut kehilangan selera makan, atau merasa perlu istirahat banyak, tidur banyak, atau yang kita lihat bawaannya capek tapi nggak bisa jatuh tidur gitu ya, atau mengalami kesulitan dalam berinteraksi, kesulitan dalam berpikir, penurunan berat badan secara tiba-tiba tadi karena kehilangan selera makan. Kemudian bisa jadi perawat-perawat yang mengalami stres juga tekanan darahnya rendah atau tekanan darah tinggi. Kurangnya koordinasi, sering mengeluh nyeri otot gitu ya, rambut rontok dan nyeri dada. Ini tanda awal, tanda peringatan, sinyal awal orang tersebut mengalami stres. Nah, bagaimana mengatasi stres tersebut? Maka diperlukanlah suatu mekanisme coping. Mekanisme coping adalah perilaku adaptif psikologis terhadap stres. Bisa konstruktif atau adaptif, bisa juga destruktif atau maladaptif jika mekanisme coping ini tidak digunakan dengan benar. Nah, mekanisme coping ini ada 3. Mekanisme coping yang berfokus pada masalah, ya, di mana di dalam mekanisme coping berfokus pada masalah ini akan melibatkan tugas-tugas yang bisa dikerjakannya. Contohnya mekanisme coping berfokus pada masalah adalah negosiasi. Bagaimana orang tersebut bisa negosiasi? Apakah negosiasi dengan teman, atasan, profesional lain,
konfrontasi, bagaimana melakukan konfrontasi dengan etik, dengan peka, dan bagaimana juga mencari nasihat. Kemudian adalah mekanisme coping secara kognitif, di mana diperlukan usaha melakukan perbandingan positif, selektif terhadap ketidaktahuan, atau orang tersebut melakukan deevaluasi terhadap objek yang diinginkan. Mekanisme coping yang selanjutnya yang bisa dipakai adalah berfokus pada emosi atau disebut dengan pertahanan ego. Pertahanan ego yang dipakai di sini adalah bagaimana melakukan penolakan, penindasan, kompensasi, dan pemindahan dan proyeksi. Jadi dari mekanisme coping ini memang ada yang konstruktif dan ada yang destruktif. Nah, bagaimana seorang perawat memilih mekanisme coping yang konstruktif atau yang adaptif dalam dia mengelola suatu stres. Nah, ini tujuannya kita mengelola stres. Manajemen stres adalah tentunya bagaimana kita memiliki keseimbangan hidup, bagaimana kita memiliki keseimbangan hubungan antar manusia, keseimbangan kita dalam bekerja sebagai perawat, dan tentunya terakhir adalah bagaimana ketahanan dalam menghadapi tekanan.